Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu dan sahabat sehat Rumah Sakit Batam. Pagi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Dan narasumber kita pada saat ini akan membongkar apa tip-tip ya di antara kesehatan untuk bisa berbagi sama kita semuanya agar kita bisa menjadi hidup lebih sehat kembali dalam acara Intip Rumah Sakit BB Batam ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Selamat pagi, salam sehat selalu dokter. Salam sehat selalu ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Oke. Tos dulu dokter, ya luar biasa. Baik, sahabat sehat, sekarang dokter kita bersama Dr. Raja Muhammad Hedriansah, spesialis gizi klinik yang notabene sekarang dokter adalah sebagai satu narasumber di acara Intip kita pagi hari ini dok. Mungkin dokter bisa sapa-sapa dulu sahabat sehat yang ada di rumah dok. Monggo silakan dok. Selamat pagi sahabat sehat semuanya, salam sehat. Ya baik dokter, luar biasa. Nih dokter kita baru mungkin kalau dilihat dari spesialis dokter sebagai gizi klinik mungkin sebagian besar daripada saya mungkin belum tahu sih dok apa sih kok di bagian gizi itu ada ya dokter yang juga punya spesialis tertentu yang mungkin bisa berkesinambungan juga dalam menunjang kesembuhan atau peningkatan pelayanan di rumah sakit nih dok. Mungkin dokter bisa sebelumnya mungkin dokter bisa mengenalkan diri dulu dok sambil mengekspor tentang spesialis dokter ini dok. Kenapa dibutuhkan rumah sakit membutuhkan seorang dokter spesialis gizi klinik dok? Jadi dokter spesialis gizi klinik adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang ilmu gizi, ilmu makanan yang mengandung zat-zat gizi yang berhubungan dengan penyakit yang berkaitan dengan keadaan dan kondisi medis pasien yang dalam pengobatannya kita melihat dari jenis penyakit dan kondisi pada pasien itu sendiri. Jadi tidak semua pasien itu yang diobati itu tidak melulu pada makanannya aja. Tergantung dari keadaan umum, tanda-tanda vital, hemodinamik ya. Dan kondisi pasien itu. Berarti dalam setiap menu sajian yang disiapkan rumah sakit itu memang menunya sudah diukur kadar gizinya dok ya. Jadi sebelumnya biasanya begitu pasien masuk ke rumah sakit itu dilakukan screening oleh perawat. Ini kita sesuai dengan akreditasi rumah sakit ya. Nah selanjutnya oleh rekan-rekan dari ahli gizi itu dilakukan asesmen. Setelah di asesmen dilakukan kan setelah tahu ini apa biasanya melalui subjek global assessment, apakah tingkatannya 1, 2 atau 3. Kalau yang 3 itu udah sangat parah. Kalau sangat parah udah risiko malnutrisi berat atau itu apakah direkomendasikan kepada dokter spesialis gizi klinik atau bagaimana? Biasanya kalau untuk rumah sakit tipe B itu pasien yang udah masuk tuh udah multi komplek keadaannya ya. Multi komplek ini maksudnya multi komplek itu udah bukan satu penyakit aja. Sudah beberapa penyakit mereka ya. Jadi sudah ada komorbidnya. Berarti penanganan dokternya mungkin nggak satu spesialis saja dok ya? Iya, satu. Dan penggunaan makanannya tidak melulu pada makanan harus bubur atau apa. Bisa penggunaannya udah enteral, parentral ya. Jadi tidak harus makan biasa. Ya, nah, jadi dari situlah nanti hasil dari asesmen yang dikonsulkan kepada saya mengasesmen lagi. Oh, ini apa kebutuhan zat-zat gizinya nih pada pasien ini. Oh, jadi berdasarkan rekomendasi dari dokter tersebut, jadi bagian gizi akan memformula makanan yang cocok sesuai dengan indikasinya, dok ya. Iya, betul. Luar biasa. Ini sebenarnya spesialis ini, dok, atau bidang ini mungkin kalau dibilang bisa bilang agak kurang familiar bagi teman-teman yang lain, sampai saya juga begitu ya. Mungkin dokter
Kenapa sih dokter bisa tertarik mengambil spesialis bidang gizi klinik ini dok? Malah kan banyak kan spesialis lain, mesti bedah yang nggak tren ya, bedah pun banyak ya dok. Ada bedah ortopedi ya, bedah tulang, terus ada bedah umum, ada bedah saraf banyak. Tapi kenapa dokter mengambil bidang spesialis gizi klinik yang ini menjadi agak kurang booming lah ya dok, silakan dok. Nah jadi awalnya pilihan saya itu ada dua. Ya. Pertama itu anestesi yang saya minati. Kenapa anestesi? Karena berhubungan waktu itu istri saya memang sudah saya menikah dengan istri saya itu dokter juga. Ya. Udah dari dulu minat untuk di spesialisasi kandungan dan kebidanan. Jadi saya tuh harus berpikir spesialisasi yang nyambung sama pekerjaan istri saya pengen anestesi. Dan memang saya saya juga berminat sama critical ill ya. Yang bagian intensif terapi saat itu. Nah, kebetulan pada saat itu saya itu mendapat tawaran rekomendasi dari Kabupaten Anambas, di pendidikan PPDS-nya di Udayana. Kemudian pas saat itu juga dosen saya itu juga waktu saya mengambil S1 memberi saran. Ini juga bisa berhubungan dengan di gizi klinik ada gitu. Jadi ada dua nih. Akhirnya saya berpikir benar juga, karena kalau yang berhubungan dengan kandungan ya, itu berarti siklus alur kehidupannya ibu hamil dimulai dari 27 hari kehidupan maupun setelah dia melahirkan, dan pasti dia pengen menurunkan berat badan. Nah, berarti ada dua cadangan nih saya bilang nih. Nah, itu dijadikan cadangan kedua tapi gizinya. Nah, tapi seiring sejalan pas mau ikut tesnya, pas kebetulan di tesnya itu bersamaan waktunya, hampir bersamaan waktunya, istri saya udah keterima di spesialis obgyn kandungan ya. Kandungan sibuk. Ternyata anestesi juga sibuk. Anak saya baru umur setahun. Wah, ini repot anaknya. Akhirnya saya ngambilnya ke pilihan ke gizi klinik. Biar agak lebih tidak terlalu sibuk, akhirnya biar jadi anak bisa ikut saya. Nah, begitulah. Jadi istilah kita merencanakan, tapi pas saat kondisi itu perencanaan itu bisa berubah ya kondisinya. Nah. Oke dok, ini kan dokter dari tahun berapa sih dok sudah memegang 2000. Nah, jadi dapat brevet spesialis gizi klinik itu 2018. 2018 ya dok. Kurang lebih sekitar hampir 4 tahun ya dok ya. Per tahun ya, 2018 ya dok. Dari 2018 sampai 2022 ini dok, kira-kira dokter dari kasus yang dokter tangani, kira-kira atau gini dok, pertanyaannya, keluhan apa aja yang dari mungkin sahabat sehat mengalami di rumah yang bisa kira-kira dikonsultasikan ke dokter spesialis gizi klinik ini? Ya. Jadi spesialis gizi klinik ini selain dengan perhimpunannya itu Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia ya, dan anggota-anggotanya juga ada yang beraliansi dengan anggota SPEN, karena patokan dari PDGKI Perhimpunan Gizi Klinik Dokter Gizi Klinik Indonesia itu ada patokannya adalah SPEN dan ASPEN ya, enteral-parenteral nutrisi. Nah, jadi itu yang berhubungan dengan klinis, berarti yang dirawat inap. Nah, berarti kalau dirawat inap itu pasien-pasiennya itu penggunaan enteral. Kebetulan BPOM itu sudah menerapkan enteral itu susu formula. Ya. Jadi itu yang namanya pengganti keperluan medis khusus. Itu jadi yang namanya PKMK. Nah, itu kan tergantung medis khusus itu tergantung dari penyakit-penyakit. Nah, kalau yang dirawat inap kan ada otomatis kalau misalkan dia itu yang habis operasi, apakah itu operasi bedah digestif, tentulah harus dilihat
penggunaan susunya, bedahnya tindakan keduanya apa? Apakah proses ileostomi atau kolostomi? Dilihat, kalau ileostomi kan berarti usus halus di pertengahan. Pertengahan haruslah dicari jenis formula enteralnya yang cepat langsung diserap. Jadi jangan sampai melewati usus ilusnya itu ileostomi. Kalau enggak dia keluar. Nah, kalau yang di bagian bawah kolostomi enggak apa-apa. Apalagi kita nih di era BPJS. Kalau di era BPJS, kenapa bagaimana mereka itu sistem BPJS itu adalah kendali mutu, kendali biaya. Jangan sampai terjadi malnutrisi di rumah sakit. Kenapa? Karena jangan sampai terjadi masa ototnya hilang. Karena kalau masa ototnya hilang, proses penyembuhan lukanya akan lama. Otomatis biaya rawat inapnya akan lama juga. Kenapa demikian? Karena obat-obat yang masuk akan tidak bisa cepat. Oke, dokter itu dari segi yang rawat inap ya dok. Mungkin kalau sana kita nggak dirawat inap dok, pingin konsul nih, pingin ada masalah apa sih ya dok yang bisa kita berubah. Kalau yang dirawat jalan kebanyakannya adalah menangani pasien obesitas. Nah, tapi target untuk menurunkan berat badan, kalau bagi dokter spesialis gizi, goalnya adalah untuk menurunkan risiko penyakit akibat dari obesitas, bukan berat badannya. Jadi bukan dari segi penampilan perform aja, ternyata dengan menurunkan berat badan itu juga akan meningkatkan risiko ya, dari obesitas itu. Jadi bukan estetik, tapi risiko dari obesitas itu sendiri. Kalau kita bicara masalah risiko dok, mungkin nggak bisa tahu juga apa sih dok risiko yang bisa dihadapi dengan obesitas tadi dok ya? Karena kan obesitas itu salah satu merupakan dari sindroma metabolik. Jadi dinilai dari lingkar perut. Lingkar perut yang laki-laki harus kurang dari 90 cm, yang wanita harus kurang dari 80 cm. Dan BMI-nya dikatakan overweight atau kelebihan berat badan itu lebih dari 23 kg meter kuadrat ya. Nah, jadi dari situ tuh yang harusnya ya. Nah, kalau tidak nanti risikonya apa? Awalnya apakah nanti bisa menyebabkan diabetes, kemudian hipertensi, lama-lama bisa menjadi stroke, lama-kelamaan profil lipidnya juga meningkat, akhirnya buntut-buntutnya jantung, akhirnya kan bisa masuk ICU, akhirnya bisa menyebabkan kematian. Banyak kali dok manfaatnya nih dengan mencegah. Itu yang pertama. Yang kedua juga bagi perempuan misalkan atau laki-laki, kalau sudah kena DM, kena penyakit jantung akibat makan obat, ya testosteronnya menurun, bisa menyebabkan ejakulasi dini. Kalau perempuan bisa menyebabkan gangguan reproduksi. Kalau yang agak tua nanti kan lututnya osteoartritis kan susah ya. Nah, oke dok, jangan terlalu dibuka-buka gambar habis dok, karena mungkin bisa jadi penasaran bagi sahabat sehat. Ternyata sahabat sehat banyak sekali manfaatnya bila sahabat sehat ingin melakukan konsultasi ke poliklinik ya, gizi klinik ya. Ternyata bukan hanya masalah makanan saja. Ini ternyata bisa meningkatkan penampilan. Selain penampilan juga bisa mencegah daripada risiko yang mungkin tadi sudah diuraikan oleh dokter Ahmad tadi, dokter Raja Muhammad. Itu ternyata mulai dari penyakit jantung, stroke, sampai masalah-masalah yang sifatnya reproduktif ya dok. Oke. Nah ini jadi menarik bagi kita diskusi dok. Seringkali orang pingin orang mempunyai penampilan yang baik, performa yang baik. Mungkin dilihat dari segi berat badannya dok ya, berat badan, terus dari segi performanya. Nah kadang orang ingin melakukan penurunan berat badan atau ingin meningkatkan berat badan, karena ada orang dari kurus ingin agak berisi, mungkin yang dari berisi ingin kurus. Nah jika ini sudah dicoba ternyata tidak
dan tidak begitu membuahkan hasil yang begitu signifikan sih dok. Nah, mungkin sampai saya mengalami hal tersebut. Kira-kira masalahnya letaknya di mana sih dok? Mungkin udah berolahraga, sudah banyak minum apa sih kendalanya? Kenapa kadang-kadang orang berusaha itu tapi hasilnya kadang kurang signifikan dengan hasil yang didapatkan dok? Karena prinsip untuk menurunkan berat badan itu masing-masing individu berbeda-beda. Satu, yang kedua, pada prinsipnya adalah menyesuaikan dengan kebiasaan dari seseorang tersebut, individu tersebut. Tidak bisa kebiasaan makan masing-masing orang harus dipaksakan sesuai dengan textbook. Dan yang ketiga adalah ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu yang harus dirubah adalah itu perilaku. Pertama diet. Yang kedua harus ada aktivitas fisik. Yang ketiga perilaku. Yang keempat memakai farmakoterapi. Tahapan yang kelima harus operasi pembedahan maupun seperti bariatrik maupun pembedahan metabolik. Nah, kompetensi saya hanya sampai tahap 1, 2, 3, dan 4. Ini sebenarnya dari tahap-tahap tadi dok, itu kan tahap-tahap yang harus kita lewati ya. Iya. Bisa jadi dengan tahap persatu orang sudah mencapai itu bu. Ya. Apakah dengan tahap kedua? Tapi kelihatannya antara olahraga dan diet ini saling berhubungan ya dok ya? Biasanya tahap 1, 2, 3, dan 4 ini saya kombinasikan. Kombinasikan semuanya. Makanya saya bilang harus datang dulu, di screening dulu. Saya harus tahu dulu apa-apa kendala, apa-apa. Dan setelah saya screening, saya assessment, saya kasih motivasi, baru saya kasih terapi. Nah, kemudian juga saya evaluasi per minggu, per 10 hari. Nah, berarti kalau kita memulai program ini, kira-kira sudah dampak hasilnya normal itu berapa lama sih dok? Bisa dikatakan itu sudah dampak hasilnya. Kalau seandainya ini terpenuhi antara diet, olahraga dan 4 yang tadi dok ya. Karena biasanya tahapan-tahapan sampai menggunakan farmakoterapi itu ada batasannya. Batasannya biasanya sampai 12 minggu. 12 minggu sudah nampak ya. Sampai 12 minggu. Ini karena berhubung dengan BMI-nya lebih dari 40, 35, lebih 40 kan, lebih dari 12 minggu biasanya. Itu saya hentikan farmakoterapi, yang lainnya nanti akan lanjut. Intinya tetap harus termonitor ya dok. Termonitor. Ya, jadi sahabat sehat, kalau memang Anda mengikuti program ada rencana penurunan berat badan, bukan hanya program yang dijalankan, tapi ada bentuk evaluasi monitoring yang dilakukan di bagian gizi klinik ya dok ya, untuk memonitor apakah makanan yang Anda konsumsi ini atau olahraga yang Anda konsumsi ini sudah cocok belum di tahap selanjutnya itu. Berarti semakin lama mungkin ada semakin modifikasi yang dilakukan ya dok ini. Wow, ternyata memang nggak segampang yang kita bayangkan. Itu mungkin jadi kunci tip bagi kita. Ternyata kenapa selama ini kita sudah berusaha tapi hasilnya nggak maksimal. Jadi ternyata Dr. Raja luar biasa sudah memberikan kita tip-tip tertentu. Wah, ternyata memang kita harus perlu berkonsultasi nih ke dokter spesialis gizi. Nah, bicara berkonsultasi dok, seandainya ada dari sahabat sehat ingin melakukan konsultasi di bidang gizi klinik yang ada mungkin berhubungan dengan berat badan ya dok, atau performa penampilan ya dok, kira-kira gimana dok? Apa yang harus dilakukan supaya bisa melakukan konsultasi ke dokter nih? Dokter mungkin bisa jelaskan. Ya. Jadi yang pasti seperti yang saya sudah sampaikan tadi, langkah pertama adalah berhubung karena untuk menurunkan berat badan tergantung dari individu masing-masing. Kalau masih ada yang kurang jelas atau mengerti, datanglah ke Poligizi RSBP Batam. Dokter, prakteknya dengan jadwal Senin sampai hari Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 14.30. Hari Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11.30. Ya, terima kasih dokter sudah banyak mengupas
sedikit secara umum, tapi dapat prinsip kuncinya key ya di sini ya, bahwasanya itu kita boleh melakukan proses program apapun dalam penurunan badan, tapi jangan lupa tetap harus berkonsultasi juga di bagian klinik karena ada proses monitoringnya yang akan dilakukan setiap waktu tertentu. Dok, terakhir close sebelum penutupan dok, ada tip-tip yang apa yang mungkin belum tersampaikan yang perlu saya sampaikan kepada sahabat sehat sebelum kita close pada statement pada pagi hari ini dok, silakan. Jaga pola makan dengan gizi seimbang, perbanyak minum air putih, dan tetap berolahraga minimal 30 sampai 40 menit setiap hari. Itu saja. Ya, terima kasih dokter. Baik, semua sehat. Kita sudah terima pesan-pesan tip yang bermanfaat sekali bagi kita untuk bisa menjaga badan kita, tubuh kita, dan pikiran kita untuk lebih sehat lagi ke depannya. Tapi jangan lupa nanti bila Anda menemukan kendala-kendala di bagian gizi klinik, jangan lupa bisa berhubungan langsung ke Dr. Raja Muhammad di Poliklinik Gizi Klinik Rumah Sakit PB Batam. Sampai di sini dulu pertemuan kita, bincang-bincang kita dok. Semoga bermanfaat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu bagi rumah sakit.